Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, walaupun alhamdulillah kita udah semester ini udah masuk tatap muka, nggak daring lagi kan? Kemarin kita selama 2 tahun kemarin kita daring, jadi nggak bertatap muka. Jadi walaupun udah masuk offline, nggak masuk tatap muka, jadi Ibu harap kita tetap jaga protokol kesehatannya. Jadi kalau kira-kira kurang sehat, masih bisa sekolah, berarti maskernya dipakai. Pokoknya tetap diterapkan protokol kesehatannya biar semuanya sehat. Jadi kita nggak ada kendala lagi, bisa tetap muka. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Oke, Ibu absen. Alpin, Amanda Putri, Aryahiyah Nafiyah Biwalidina, Aulia Revalinda, Devinda Dwi Putri, Desi Rahmawati, Desi Talia Wulandari, Dinda Isyara, Fahriza Nur Hadiansyah. Farid izin ANBK. Fitria Ramadhani. Harpi, udah datang apa? Udah ada keterangan? Kemarin datang enggak? Datang. Heni Tria Monika. Ilya Nur Fitri. Jessica Wulandari. Mutia, Melisa Aulia Yunita, Muhammad Rizky Ridwan, Nadia Ramadania, Masya Allah, salah, maaf. Novi Andriani, Nur Ariska, Ocha Chelsea Ramadhani. Banyak bulan Ramadan ya akhir ini. Ferdian NBK. Ramada Stefandi, Reva Aulia Kirana, Rofiatul Azizah. Nggak ada keterangan juga. 2 orang ya, nggak ada keterangannya. Kemarin datang. Rohana Fitri, Saskia Arini Putri, Soni Setiaji, Sri Febriani, Sanil Akbar, ANBK, Zaskia Adityanur. Jadi ada 2 orang yang tanpa keterangan. Nanti dicek kawannya ya, kenapa enggak datang ya. Kalau sakit kirim surat, jangan sampai alpa sayang. Oke ya, udah bisa siap semuanya, udah kondisinya udah siap ikut belajar, ikut pembelajaran, udah enggak kemana-mana nih pikirannya, udah ya, sip ya, udah bisa ngikutin pelajaran, melanjutkan pelajaran kita hari ini, bisa? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya kalian dulu. Kan pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai fluida statis, sudah masuk. Kemudian kita udah masuk ke sebelumnya tekanan hidrostatis. Oke, ada yang masih ingat tentang tekanan hidrostatis? Yuk, siapa yang masih ingat? Tunjuk tak. Sebelum Ibu tunjuk, mendingan siapa yang mau angkat tangan sebutkan. Yuk, silakan. Apa tekanan hidrostatis? Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Oleh berat zat cair tersebut. Oke. Ada yang lain? Apa itu tekanan hidrostatis? Apa tekanan hidrostatis? Ada yang lain? Yuk. Ada lagi pendapatnya yang lain? Sama semua, satu sepakat. Sama dengan siapa namanya tadi? Siapa? Ilya, sama sepakat dengan Ilya semua. Oke. Masih ingat itunya persamaan tekanan hidrostatis?
Tekanan hidrostatis. Masih ingat atau masih lupa? Tekanan hidrostatis. Tekanan sendirilah dulu sebelum ke tekanan hidrostatis. Tekanannya itu berarti gaya yang mengenai suatu bidang persatuan luas. Ibaratnya kalau ibu nekankan kaki ke lantai. Kan kemarin minggu lalu pertemuan sebelumnya kita udah bahas kan mengapa kalau orang yang cewek cantik pakai heels itu tekanannya lebih besar ke bumi daripada gajah. Itu ada hubungannya dengan tekanan kan, kemarin minggu sebelumnya udah pernah bahas. Karena kan tekanan itu kan gaya persatuan luas. Kalau semakin besar luasnya berarti kan pembaginya semakin besar kan, otomatis semakin kecil tekanannya. Jadi kalau luas bidangnya semakin, kaki gajah itu kan besar luasannya kan. Jadi mengenai ke tanah, ke bumi itu gayanya, tinggal gayanya lagi karena besar, gaya berat dari gajahnya besar, itu yang mempengaruhi besar ke tekanannya. Tapi kalau sama-sama orang dengan masanya sama, otomatis kan berat badannya sama. Tapi misalnya satu pakai sepatu kayak biasa, kan? Sepatu kalian biasa dengan yang satunya pakai heels, yang misalnya yang runcing sekali sampai 30 cm. Itu besar mana tekanannya? Tekanannya lebih karena luas penampang sepatunya kan lebih kecil, pembaginya kecil, otomatis dengan gaya yang sama tekanannya semakin besar. Oke, masih ingat. Kemudian tadi tekanan, sekarang tekanan hidrostatis. Tadi ada kawannya bilang katanya tekanan hidrostatis itu tekanan yang berat cair tersebut. Ada yang lain? Nah, Ibu minta persamaannya dulu lah. Persamaan tekanan hidrostatis apa? P itu sama dengan rho G H. Oke, berarti tekanan hidrostatis itu adalah gaya yang diakibatkan oleh rho G H. Berarti gaya tekan bendanya kan? Rho G H. Berarti ada kedalamannya semakin dalam yang mengenai suatu bidang tekannya kan? Yang dipengaruhi oleh kedalamannya semakin dalam, maka gimana? Tekanan hidrostatisnya semakin besar. Minggu sebelumnya juga kita udah bahas kan mengenai mengapa sih orang yang kalau kalian ada sering berenang? Bagaimana rasanya kalau semakin kita ke dalam dasar kolamnya, semakin ke dalam apa yang dirasakan? Nah, kemarin kita bahas juga kan? Itu hubungannya, jadi semakin dalam tekanannya, semakin dalam kalian, berarti kan tekanannya semakin besar. Oke, nah, itu flashback dari tekanan hidrostatis. Oke, jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi ada pengaruhnya rho G H, berarti yang mempengaruhinya kedalamannya. Kalau seandainya sama-sama di air berarti kan zat cair massa jenisnya sama, rho-nya kan massa jenisnya sama, G-nya juga sama gravitasinya. Yang membedakan hanya kedalamannya. Oke, dah lanjut. Kemudian Ibu mau nanya nih, waktu kalian SMP udah pernah belajar tekanan zat cair kan? Tekanan zat cair SMP? Masih lupa? Pernah kan? Oke, pernah. Di tekanan zat cair itu kan ada juga membahas tentang hukum Pascal. Ada? Berarti udah pernah dipelajari waktu SMP kan? Oke. Ada yang masih ingat enggak? Bunyi hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal. Oke, kuat. Jangan oke, Bang, cepet Bang. Siapa Bang? Ulang. Tunggu Bang. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang setiap titik pada fluida dan kedinding bejana. Oke, ada yang lain? Sepakat semua. Oke, jadi kata kawannya tadi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan apa? Fluida dalam ruang tertutup. Diteruskan tanpa berkurang setiap titik dalam fluida dan kedinding bejana. Berarti teruskan ke segala arah sama besar kan, tidak ada tanpa berkurang kan katanya, berarti sama
besar. Oke, berarti kalian masih ingat, pintar-pintar anak murid ibu nih ya. Masih ingat pelajaran waktu SMP, alhamdulillah. Oke. Jadi tadi ibu sambil mengaitkan nih antara kita hari ini mau mempelajari tentang hukum Paskal. Oke, makanya tadi ibu tanya dulu, kalian kan udah pernah belajar waktu SMP, jadi minimal kalian udah ada yang tahu. Jadi kita tinggal meneruskan, memperdalam lagi. Oke. Sebelumnya ibu mau ngasih motivasi sedikit, ini dari Benjamin Franklin. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Jadi kita kalau mau belajar itu kita perlu, kalau hanya diberitahu maka akan ada kemungkinan lupa. Diajari bisa ingat. Kalau kita ikut berinteraksi maka kita makin ingatnya makin kuat, maka karena kita belajar jadi semakin kuat ingatannya menempelnya seperti itu. Jadi makanya ini kita bisa kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya kita mau diberitahu aja. Kalau bisa kita minta ajari, kemudian kita ikut belajar, ikut mencoba seperti itu. Oke, ibu mau ngasih nih, ibu hubungkan dengan pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tekanan hidrostatis kan? Nah, jadi kita hubungkan tekanan hidrostatisnya dengan hukum Pascalnya. Coba kalian lihat, ada video, bisa kalian lihat. Kedengaran belakangnya? Bentar ya, nggak kelihatan nih, bentar. Ada perbedaannya, bisa kalian lihat kan, ada perbedaan kan yang pertama dengan yang setelah diberi tiupan, tekanan berupa tiupan. Nih, perhatikan. Kalau dia tekanan hidrostatis kan, tanpa diberi tekanan luar kan, coba perhatikan, semakin dalam pancarannya semakin jauh. Tapi ketika yang percobaan untuk hukum Pascalnya, perhatikan ketika dia pada ruang tertutup kan, pancarannya sama, mau dia tinggi, lubangnya yang paling atas atau paling bawah itu pancarannya sama. Jadi tekanannya apa tadi, gaya yang diberikan sama besar kan, pada ruang tertutup itu dia sama besar. Pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, Ibu harap kalian dapat menjelaskan bunyi hukum Pascal. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas penampang. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat,
kalian dapat merancang dan membuat proyek sederhana mengenai prinsip hukum Pascal. Dan yang terakhir nanti, ini tidak kita kerjakan untuk minggu ini langsung selesai hari ini untuk 5 tujuan pembelajaran ini. Yang kelima ini adalah mempresentasikan hasil proyek prinsip hukum Pascal. Jadi nanti kita bagi dua. Jadi untuk minggu ini kita nanti tahap untuk kalian merancang dengan merencanakan proyeknya aja. Nanti minggu depan nanti kita sepakati kapan kalian selesai membuat proyeknya. Pertemuan selanjutnya nanti kalian bawa alat proyek yang kalian buat, kalian bawa, kemudian nanti baru kalian presentasikan. Oke ya, jadi tidak selesai hari ini, nanti kita hanya sampai merancang ya pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya baru kalian bawa alatnya, proyek kalian yang kalian buat, kemudian dipresentasikan. Kemudian penilaian yang ibu ambil itu yang pertama kan pengetahuannya, berarti nanti di pertemuan ini sih ibu belum ada ngasih kalian soal. Nanti di pertemuan selanjutnya ibu akan ngasih nilai pengetahuannya. Ibu akan ngambil nilai pengetahuannya, jadi ambil nilai pengetahuan, nanti akan ada tes kayak soal gitu. Kemudian keterampilannya nih dari kalian diskusi, kemudian proyek yang kalian buat. Proyek yang dibuat tuh bisa masuk ke dalam nilai keterampilan. Presentasinya juga itu banyak tuh sebenarnya, bisa diambil jadi 2, bukan hanya 1 sebenarnya. Bisa diambil, kalau ibu nanti ibu ambil jadi 2 nilai, berarti nanti presentasinya juga dengan hasil proyeknya. Kemudian sikap, penilaian sikap juga, sikapnya baik itu sikap spiritualnya maupun sosialnya. Makanya ibu minta kalian aktif di dalam diskusi ke kelas, diskusinya aktif, jangan hanya orang-orang itu aja yang aktif, semuanya aktif. Jadi penilaiannya kalau masalah sikap ini penilaiannya pribadi ya, bukan penilaian kelompok. Iya, kelompok pas kerja kelompoknya, tapi kalau untuk yang sikap kalian ini masing-masing pribadi. Oke ya, itu untuk penilaian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kemudian ibu nanya dulu nih, ibu ada ngasih bahan ajar kan, bahan ajar di Google Classroom. Tadi juga ibu udah ada share ke grup WA-nya, bahan ajar itu bisa kalian pelajari. Itu nanti bisa jadi tambahan untuk bisa menambah literatur kalian, bahan bacaan kalian. Oke, sekarang ibu mau bagi kelompok. Ibu bagi jadi 5 kelompok ya. Kalian berarti nanti ada yang 7, ada yang 6 ya. Kan jadi 5 kelompok kan, 6. Kalian rupanya 32 orang ya. Gini aja lah, kelompoknya ibu yang tentukan ya. Jadi nanti ibu sebut 1, 2, kalian sebut nih 1, 2, 3, 4, 5. Nanti berulang yang sampai 5, ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, sip ya, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Oke. Dan sekarang yang meminta yang tadi nyebutkan 1 kelompok ke 1, yang 2 kelompok kedua, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4, 5 kelompok 5. Jadi adil nih, enggak ada yang milih-milih kelompoknya. Yuk, langsung satu kelompok. Ibu mau menyajikan masalahnya dulu. Kedengaran ya? Bentar ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak?
Kelihatan nggak? Oke, tadi Ibu udah nayangkan video tentang apa nih? Biasa yang sering kita lihat ya, mungkin kalian biasa lihat kalau pas nyuci motor, pas kebetulan cuci motornya sekalian cuci mobil. Kalau motor sih biasa ya kalau kita angkat-angkat kan, paling diangkat tinggi kan mudah karena nggak terlalu berat. Kalau mobil, itu biasanya kalau orang cuci mobil itu biasanya dia gunakan apa namanya? Tadi ada kawannya nyebut pompa hidrolik kan? Kalau logikanya kan mobil tuh berat tuh, sampai berapa beratnya tuh kan? Masanya sampai mungkin tonan mungkin ya, berapa kilo masanya kita nggak tahu berapa berat lah, yang jelas mungkin kita bisa ngangkatnya hanya dalam 1-2 orang tuh nggak mungkin bisa ngangkatnya. Jadi biasa gunakan pompa hidrolik. Logikanya kok bisa sih diangkat kan? Untuk kita manusia aja ngangkatnya agak susah. Pakai alat apa tuh namanya? Alat apa tadi? Pompa hidrolik. Kok bisa ngangkat? Kan kok bisa ngangkat? Nah itu, mengapa bisa ngangkat? Padahal besar. Mobilnya besar. Ada tekanan. Ada apa lagi? Oke, nanti dari masalah ini nanti akan kalian pecahkan di dalam kelompok, kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing, kalian pecahkan. Kalian nanti Ibu bagikan lembar kerjanya, LKPD-nya. Nanti kalian kerja berdasarkan di dalam LKPD. Nanti bagikan dulu lah ya. Di situ kalian tulis, ikuti petunjuknya. Oke, dari tayangan tadi kan kalian melihat tadi itu mobil bisa terangkat. Kemudian ngapa mobil itu dapat terangkat? Tadi ada yang bilang ada tekanannya Bu, ada apa kan tadi kan? Nah, kemudian dari permasalahan ini Ibu mau meminta kalian, bisa nggak kalian membuat proyek alat sederhana yang dapat proyek sederhana mengenai hukum Pascal. Jadi Ibu minta kalian diskusikan di dalam kelompok kalian, makanya tadi kemarin Ibu suruh kalian bawa HP kan? Kalian bisa lihat, kalian diskusikan bersama kelompoknya, kira-kira kalian mau bikin proyek apa, proyek sederhana apa yang mengenai prinsip hukum Pascal. Jadi kalian bisa cari literaturnya di buku kalian, buku pelajaran, atau bisa lihat di internet, atau nanti bisa kalian lihat di perpustakaan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalian kerjakan, lihat petunjuk di LKPD-nya, tulis nama anggota kelompoknya, jangan lupa dibaca dulu petunjuknya, kemudian laporannya nanti di situ, langsung nanti kan kalian bisa ditambah juga kalau kurang tempatnya. Nanti kalian kan nanti tulis ada kendala enggak kalian itunya. Dah ada ya, jelas ya? Dah, sekarang kalau jelas silakan kalian diskusikan dengan kawannya, rencanakan sebuah proyek tentang prinsip hukum Pascal. Kemudian cari informasinya di buku pelajaran bisa, atau di internet, cari di internet. Kira-kira kalian mau bikin proyek apa? Gunakan alat yang sederhana aja, yang mudah kalian dapatkan. Yang Ibu harapkan untuk yang sekarang ini kalian tentukan proyek apanya yang mau dibuat ya. Kemudian rancangan proyeknya juga minimal udah ada. Kemudian nanti kita nyusun jadwal. Untuk yang lain-lainnya ini nanti kalian kerjakan di rumah. Perhatikan ya, ya kan, karena kalian belum ngerjakan. Minimal gambar rancangan proyeknya dulu. Kalian gambar di kolom gambar. Kemudian kita sepakati menyusun jadwalnya. Misalnya hari ini kalian merencanakan, kalian buat nanti bikin tabel dalam bentuk tabel atau apa, terserah kalian di dalam menyusun jadwal.
Kemudian hari kedua, misalnya besok, hari kedua kalian ngapa? Diskusikan dengan keduanya. Nanti kalian pikirkan kira-kira hari apa selesainya. Sepakati hari apa selesainya, biar bisa dibawa ke sekolah. Kak, Ibu minta kalian buatnya di rumah, kita hanya merancang di sekolah. Jadi selama kalian kerja di rumah, kalian dokumentasikan. Entah di foto, lebih baik lagi kalau direkam. Kalian buatnya, dan bahannya. Kalau mau, jadi supaya bisa untuk sekalian kalian presentasi nantinya. Apanya? Misalnya kan dari beberapa tahap direkam, Heeh. kan ada jeda. Jadi ada peningkatan, Mbak, maksud Ibu. Awalnya kan misalnya dari alat dan bahannya dulu kan. Kalian foto atau kan Ibu rasa kalian udah paham, kalian paling lihai lah kalau ngedit video kan. Video biasa aja. Terus alat dan bahannya, kemudian langkah kerjanya. Apa misalnya pertama ngapa kan? Sampainya jadi. Sikit-sikit gitu aja bahas satu. Minimal ada foto, ada video sedikit gitu ya. Jadikan satu. Siapa tahu kalian semuanya bisa langsung dibikinkan video. Berarti kan nanti presentasinya kalian langkah kerja kalian buatnya. Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya kita presentasikan kalian, kemudian kalian lihatkan produknya. Sambil kalian diskusi, Ibu juga nilai kalian, kekompakan kalian di kelompok kan, keaktifan kalian juga di kelompok. Oke, ada masalah enggak? Gambar boleh. Kalau ada print di rumah ya jangan maksa misalnya ngerental apa, yang penting ada di rumah di print boleh. Kalian mau ditempel di situ boleh. Nggak, minimal hari ini dulu dirancangkan, ditulis pakai pensil pakai pulpen. Digambar dulu. Minimal hari ini udah ada bentuknya gitu, Bah. Nanti kalau berikutnya kalian mau print terserah kalian, nggak jadi masalah. Oke, ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ini mana jauh teh? Semua. Teman-teman ini praktik kalian buat di rumah. Terus buat proyek ini bukan itu buat proyek. Misalnya kalian mau bikin apa? Coba lihat di internet. Makanya Ibu suruh kalian bawa HP. Cari di internet kira-kira proyek apa yang bisa kita digunakan untuk membuktikan prinsip kerja, misalnya untuk menggunakan prinsip hukum Pascal. Coba dicari proyek hukum Pascal misalnya apa, cari kalian mau bikin apa, gunakan alat-alat yang sederhana aja yang kira-kira kalian mudah mendapatkannya. Jangan yang kira-kira harus pesan dulu ke mana, kan itu agak lama. Mobil apa? Oh ini yang mentang-mentang Ibu nanokan ini mobil. Itu hanya alat. Kalau mau bikin kayak pompa hidrolik kayak gini misalnya, mobilnya bebannya misalnya apa terserah. Misalnya bebannya apa, itu kalian buktikannya kan. Banyak sekali, coba cari. Bisa pipa. Bisa. Ini kan contohnya Ibu bikin masalahnya. Ngapa sih? Kalau kan katanya hukum Pascal itu kan tekanan yang diberikan pada ruang tertutup itu kan gaya yang diberikannya apa? Sama besar ke segala arah. Nah, itu yang mau dibuktikan. Prinsipnya. Prinsip dari hukum Pascal itu kan dengan gaya kecil tapi bisa menggerakkan istilahnya beban yang besar. Itu prinsipnya. Gaya yang kecil bisa untuk yang besar. Ya. Siapa tadi yang nanya teh? Nih. Kelompok mana tadi katanya Bu? Nih. Tadi ada yang nanya, Ibu, siapa yang manggil? Oh ini. Ada yang mau nanya? Tadi siapa yang mau nanya? Kelompok mana? Udah. Itu bisa tuh. Lift sederhana, gunakan hidrolik. Ini juga ini prinsip hidrolik juga tuh, prinsip. Apa?
terserah, yang penting kalian bisa menjelaskan nanti, terserah. Prinsip kerja, pokoknya yang penting prinsip kerja hukum, prinsip dari hukum Pascalnya. Sambil kalian diskusi, Bu, sambil kasih tayangan sedikit tentang hukum Pascal di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa menginspirasi kalian menentukan proyeknya. Dan gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang besar. Sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan
beberapa contoh tadi sebenarnya ada beberapa alat yang bisa dibuat tadi itu kan sebenarnya. Itu contohnya tadi ada apa? Intinya kan Pascal itu apa? Tekanan yang diberikan pada fluida. Fluida itu bisa, fluida kan kita udah belajar di pertemuan sebelumnya. Fluida itu apa? Zat alir kan? Bisa dia bentuk zat cair atau gas. Ketika kita berikan pada tekanan diberikan kepada ruang tertutup, dia akan menyebar ke segala arah sama besar. Jadi tekanannya pada yang kecil maupun yang besar itu sama. Makanya kalau dipikir ya, kita enggak kayak di cucian mobil atau di apa namanya? Di bengkel mobil. Kalau motor sih mudah, kalau misalnya motor, kalau kita main motor ya maksudnya main yang besar, mobil kan. Kayak ganti mobil, mungkin ada yang pernah lihat orang tuanya ganti bapaknya ganti mobil dengan alat dongkrak yang kecil, kita hanya ngasih gaya yang kecil kan. Gaya yang kecil bisa mengangkat mobil, bisa ganti ban, itu contohnya. Atau kayak apa tadi ada eskapator tadi apa namanya? Dengan itu juga menggunakan hidrolik. Terus sebenarnya yang bisa sering kalian gunakan juga mungkin ke pompa yang masih manual, tapi pompa yang hidrolik tuh itu garis tekanan kecil kan. Atau apa lagi, rem mobil tadi, hanya menekan sedikit bisa menghentikan mobil kan. Gaya yang kita keluarkan gerak yang lagi kecepatannya lagi besar kan, pelan-pelan dan akhirnya berhenti seperti itu. Banyak sekali tadi. Kita bisa bikin apa? Nah, yuk lanjutkan, bikin apa nih? Bisa bikin banyak sekali contoh-contohnya. Bisa lift sederhana, bisa pipa U. Kalau udah tahu mau bikin proyek apa, judulnya apa, lanjut ke alat dan bahan kira-kira, gambarnya, rancangannya juga. Bikin pipa U. Udah yakin bikin apa? Langsung judulnya jangan lupa, judulnya apa namanya. Nah, kemudian alat dan bahannya. Kalau udah sip, langsung ke jadwal. Kalian tentukan, jadi terjadwal sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Minimal ndak lari dari jadwal yang kita susun. Misalnya hari ini kan kita merancang bikin apa, besok atau nanti sore atau apalah, terserah kalian. Misalnya kalian mulai ngumpulkan alatnya misal. Terus hari apa lagi merakitnya. Sambil jangan lupa ya, setiap langkah yang kalian kerjakan didokumentasikan, dipoto, divideokan. Nanti laporkan setiap perkembangan yang kalian kerjakan setiap hari ini ya. Kirim via WA aja kali. Misalnya setiap kelompok kan ada 5 kelompok nih. Siapa ketua kelompoknya kirim ke ibu. Ya? Oke ya, sip ya. Siapa ketua kelompok, misalnya kelompok Faraday siapa? Beritahu Bu ini kelompok Faraday. Kirimkan foto atau videonya. Fotonya lah. Videonya nanti kalian satukan dulu lah kalau videonya ya. Kalian satukan, jadinya baru itu, fotokan. Jadi Ibu tahu perkembangan kah kalian? Oke ya semuanya ya. Nomor Ibu lihat di grup besar, grup IPA, ada kan grup IPA? Atau langsung ya 0898. Kamu daya ingatmu cukup bagus tuh. Daya ingatmu cukup bagus kata Ibu. Sayang jangan dibiarkan. 089813840889. Kenapa? Ini dongkrak hidrolik. Jadi ini judulnya langsung ditulis ini. Salah namanya apa misalnya dongkrak hidrolik, kalian kasih nama itu kan nama kan terserah kalian maunya apa. Ini kalian nyebutnya apa terserah kalian. Intinya kalian mau menggunakan prinsip kerja dongkrak hidrolik, namanya apa terserah. Kalian membuat apa dari apa namanya terserah kalian lah, mana nasi namanya. Apa? Masalah itu prinsip kerja hukum Pascal juga tuh. Tulis langsung gambarnya. Ke pensil aja kali biar enggak itu.
Gambar di sini salah. Ini kalau ini mungkin kalian belum bisa menuliskannya kan, karena kan belum kalian kerjakan. Kalau emang udah bisa tidak ada masalah. Yang penting minimal kalian alat dan bahan dulu apa kira-kira, gambar dulu lah gambar. Ingat ya dikerjakan semaksimal mungkin biar hasilnya maksimal. Berarti minggu depan hari Rabu. Minggu depan ada pelajaran hari Selasa bisa. Berarti kan kelompok Einstein ya. Kira-kira kita sepakati tidak sama suku, jangan sampai nanti misalnya di pertemuan selanjutnya satu orang satu kelompok jangan sepakati hari Selasa udah selesai belum? Selesai. Oke, berarti pertemuan Presentasikan hasil rancangannya ya. Misalnya sebutkan ya rencananya bikin apa, alat-alat yang direncanakan apa, ya. Oke bisa ya, udah ya. Ini dari kelompok satu mana? Oke, yang lain dengarkan, mungkin bisa ngasih tanggapan, ngasih saran ya. Yuk dari kelompok Einstein dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Einstein itu beranggotakan saya itu Aulia Revalida, Aryahya, Desi Rahmawati, Melisa, Nadia, serta Soni Setiadi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan proyek yang akan kami buat. Nah, jadi di sini judul proyek kami itu percobaan tekanan gas yang diberikan di dalam ruangan tertutup. Nah, ini merupakan gambaran dari rancangan proyek kami. Yaitu di sini ada balon yang diisi dengan soda. Kemudian ada botol sebagai media tertutupnya yang akan diisi dengan air cuka. Nah, jadi tujuan kami untuk membuat proyek ini yaitu untuk mengetahui bahwa reaksi soda kue dan cuka akan menghasilkan gas yang dapat meniup balon. Selain itu, untuk mengetahui bahwa tekanan gas yang diberikan di dalam ruangan tertutup yaitu balon akan diteruskan ke segala arah, yaitu dibuktikan dengan keadaan balon yang semakin mengembang. Nah, jadi cukup sekian presentasi mengenai rancangan proyek yang akan kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau nanggapi kelompok yang lain? Kelompok Newton, Kirchhoff, Faraday, Kepler. Ya. Nggak ada? Jelas ya? Jelas itunya? Ya, proyek yang dibuat kawannya jelas? Jelas ya berarti ya? Oke, berarti kita kasih aplaus untuk kelompok Einstein. Oke, kita tunggu minggu depan proyeknya untuk kelompok Einstein. Oke, selanjutnya kelompok Newton. Mana kelompok Newton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil dari kelompok 2 Newton akan menjelaskan rancangan proyeknya, yaitu judul dari proyeknya percobaan hukum Pascal menggunakan suntikan. Alat dan bahannya disebut suntikan 60 ml. Suntikan 60 ml, suntikan 10 ml, air, plaster, selang, beban 250 gram. Nah, saya akan memperlihatkan gambarnya. Perhatikan kawan-kawan. Cara kerjanya: 1. Siapkan alat dan bahan dengan diameter. 2. Suntikan sudah diukur. 2. Isilah selang dengan air hingga penuh. 3. Isilah air dengan penuh pada suntikan Y dengan setengah pada suntikan X. Letakkan beban di atas suntikan X. Pastikan beban sudah menempel dengan plaster. 4. Tekan suntikan Y, lalu apa yang terjadi?
Oke, jadi itu dari kelompok Newton. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi rancangannya? Mau bikin dari suntikan berarti ya, pipa U, kayak pipa U gitu, bikin suntikan. Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan mungkin? Tambah ini, tambah itu, mungkin kalian ada saran enggak? Berarti jelas? Oke, kita tunggu ya hasil proyek dari kelompok Newton. Oke, kita beri aplaus untuk hukum Newton. Saya akhiri kelompok kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang kelompok yang lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini dari kelompok Kipler yang beranggotakan saya, Nur Ariska, Desitalia Wulandari, Ramada, Mutia, Amanda, dan Rizky Ridwan. Jadi rancangan kami kali ini berjudul pengaplikasian hukum pasca melalui dongkrak hidrolik dengan membuat hydraulic powered robotic lift. Lift hidrolik ya, lift. Iya, seperti gambar di sini. Alat dan bahan yang kami gunakan, pertama suntikan, kedua selang, ketiga kardus untuk membuat Tempat dudukannya atau apa iya, tempat ini. dudukannya? tusuk sate untuk menyambungkan antara ini. Iya, liftnya, hidrolik liftnya. Iya. Liftnya. Stik lilin yang ada di sini. Dan juga yang terakhir beban berupa contohnya botol Coca-Cola. Jadi tujuan kami membuat percobaan dongkrak hidrolik ini untuk membantu mengangkat membuat istilahnya miniatur kayak miniatur lift gitulah ya, lift sederhana, percobaan untuk mengangkat beban hidroliknya, mengangkat beban berat dalam kehidupan sederhananya, Bu. Oke, yang lain bagaimana tanggapannya? Ada tanggapan? Kelompok lain ada tanggapan? Kalian jangan terpengaruh kalau misalnya idenya sama nih, sama-sama bikin apa, misalnya pipa U misalnya, atau bikin hidrolik apa. Nah, jadi masalah. Yang penting kan ngerjakannya kan masing-masing kelompok. Pasti alatnya juga tidak mungkin sama percis kan. Kalian jelaskannya juga tidak mungkin sama percis. Kalian ngerjakannya juga tidak mungkin sama percis. Jadi tidak jadi masalah. Kecuali kok kalian kerjakannya sama-sama. Tapi sebenarnya gitu. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Ada yang menanggapi, mau memberi saran mungkin? Tidak ada? Oke, berarti kita tunggu ya hasil dari kelompok Kipler. Oke, kita kasih aplaus Sekian untuk terima kelompok kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok Faraday. Faraday. Siapa Faraday? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Arini Putri, Rohana Fitri, Devinda, Sri, Fahrija dan Farid. Kami dari kelompok Faraday. Kali ini kami membuat perancangan proyek berjudul pompa hidrolik sederhana. Alat dan bahan 2 suntikan, 1 berdiameter kecil dan 1 berdiameter besar. Yang kedua, selang kecil, 3 air, dan keempat papan triplek. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini suntikan besar dan di sini suntikan kecil. Jadi di sini kami akan menguji coba air ya di suntikan besar. Kami akan melihat tekanan mana yang lebih besar di
suntikan yang berukuran besar atau berukuran kecil? Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, oke. Ada yang mau nanggepin? Nggak ada? Nggak ada, jelas. Ada yang mau kasih saran mungkin? Nggak ada juga. Ada? Nggak ada. Oke, berarti kita tunggu ya rancangan alatnya, bukan rancangan lagi, alatnya dari kelompok si Faraday. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok Kirchhoff. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bilang? Kami kelompok 5. Perkenalkan, saya Dinda Isyara Wulandari, Novi Andriani, Jessica Wulandari, Ilya Nur Fitri, Zaskia Aditya Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami. Apa sih? Yaitu dongkrak hidrolik, alat dan bahan, stik es krim, 2 buah suntikan, triplek atau kardus, kawat kecil, besi kecil, dan selang. Pada gambar ini, Berarti kan kawannya, rancangan proyek kawannya ke kelompok yang sana. pada gambar ini, di sini terdapat kardus, stik es krim, dan suntikan. Pada suntikan pertama, antara suntikan pertama dan kedua terdapat selang yang berisi cairan. Lalu suntikan pertama menyuntikkan tekanan pada suntikan kedua yang mengakibatkan stik menaik ke atas. Hidrolik juga ya. Oke, ada yang mau tambahkan lagi? Dah? Oke, mana yang lain? Kelompok yang lain ada yang mau nyaran? Mau kasih saran, kasih tanggapan? Nggak ada? Jelas semua berarti ya rancangan kawannya ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Kirchhoff. Kita tunggu hasil dari kelompok Kirchhoff. Oke, berarti ya rancangan kalian udah selesai semua. Nanti ya fotokan ketua kelompoknya, kirim ke WA Ibu ya. Oke. Oke, dah. Jadi tadi Ibu udah mendengarkan presentasi dari kalian masing-masing kelompok, rancangannya seperti apa ya. Rancangan proyek, perhatikan. Jadi Ibu udah tahu rancangan proyek yang ingin kalian kerjakan. Jadi silakan mulai hari ini nanti kalian kerjakan sesuai dengan jadwal yang kalian susun. Kalian kerjakan sesuai dengan kesepakatan yang kita buat tadi, bahwa pertemuan selanjutnya hari Selasa depan itu berarti proyeknya sudah jadi. Kalian bawa proyeknya, kemudian kalian siapkan untuk presentasinya. Kemudian Ibu ingatkan lagi juga, jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan setiap langkah yang kalian kerjakan. Kemudian ketua kelompoknya laporkan ke Ibu ya, kirim ke Ibu setiap apa yang kalian kerjakan. Kirim fotonya atau videonya, terserah lah, kirim foto atau videonya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk proyek kita, untuk pelajaran kita hari ini? Cukup jelas ya? Paham ya? Oke, jadi jangan lupa diselesaikan proyeknya di rumah. Perhatikan. Jangan lupa proyeknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh di rumah. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kita melakukan refleksi pembelajaran. Tadi Ibu tanya pertanyaan, tidak ada pertanyaan ya. Kita lakukan refleksi pembelajaran. Di sini ada link atau kalian bisa scan barcode-nya. Kemudian kalian isikan refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian, coba lihat itu di atas, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis, terserah mau kalian tulis apa, karena ini enggak tahu kalian siapa yang ngirimnya, enggak ada namanya.
Jadi kalian mau nulis apa terserah kalian, tulis. Nanti publikasikan apa yang kalian mau apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini, kalian tulis, nanti publikasikan, nanti akan tertulis kelihatan di sini. Yuk silakan. Yang bawa HP, yang enggak HP-nya ketinggalan ya enggak usah dikerjakan. Sendak. Klik tambah, ada tanda tambah, ada tanda tambah. Ada tanda tambah nih. Kayak tanda tambah ini. Kalau di HP biasanya tengah-tengah. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran hari ini? Selama tadi kita pembelajarannya, apa yang kalian rasakan? Oke Daya, kita udah melaksanakan refleksi. Terima kasih apa yang kalian kerjakan hari ini. Kita kasih aplaus semuanya untuk semua tim, ya. Semua kelompok, semua tim udah merancangkan proyek yang sangat luar biasa. Jadi Ibu tunggu hasilnya nanti minggu depan, pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa ya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat ya. Terima kasih juga kalian telah melaksanakan refleksi pembelajaran. Ini mungkin masih ada yang mau nulis, terserah. Kemudian Ibu ingatkan lagi jangan lupa ya dikerjakan proyeknya benar-benar ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, perhatikan, pertemuan selanjutnya itu jangan lupa bawa alat proyeknya, proyek yang udah jadi dengan presentasinya ya. Kemudian Ibu kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya, kalian cari, dari tadi kan Ibu udah ada nayangkan juga kan beberapa aplikasi mengenai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari hukum paskalnya. Jadi Ibu harap kalian, Ibu kasih tugas nih, sambil kalian ngerjakan proyeknya, kalian sambil cari aplikasi, coba cari aplikasi hukum paskal dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba dicari ya, sambil kalian kerjakan proyek itu tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Semuanya jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan lupa nanti konsultasinya lewat WA. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tidak ada yang mau didiskusikan lagi, berarti kita cukupkan pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, Ibu tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur. Bersyukur yang pertama, kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Kemudian alhamdulillah ilmu pengetahuan yang ada seperti yang pembelajaran fisika kita laksanakan hari ini tentang hukum paskal kan banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya dongkrak hidrolik. Dengan adanya dongkrak hidrolik memudahkan bengkel kan untuk atau individu masing-masing untuk mengganti ban misalnya kan. Kemudian